Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara install Windows 10 di laptop Dell ya. Di laptop Dell kita install menggunakan USB flash disk ya. Ini flash disknya sudah terisi Windows. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya tinggal colok saja, atau misalkan belum punya flash disk installer, teman-teman tinggal bertanya di kolom komentar ya, Mas, cara bikin installer Windows via USB bagaimana gitu ya, komen saja nggak apa-apa. Nah, ini hampir sama ya cara installnya dengan laptop Lenovo, Acer, terus Sony ya, sama. Yang pertama silakan charger ya, charger laptopnya dan colokan si flash disknya. Nah, ini kan bawaannya Windows 7. Nah, ini dalam keadaan laptopnya apa? Ini masih hidup ya laptopnya ya. Jadi si laptopnya ini matiin dulu, karena kita mulai dalam posisi mati, teman-teman. Nah, nggak bisa mati ya. Oke, coba shutdown dulu ya. Nah, kita shutdown dulu karena emang install ulang itu harus dimulai dalam keadaan posisi laptop mati, seperti itu teman-teman. Agak lemot ya, ini emang karena laptopnya masih pakai harddisk ya, jadi mau shutdown aja lama. Nah, ini oke teman-teman, dalam posisi mati seperti ini ya, teman-teman silakan tekan tombol power untuk menghidupkannya, dan jangan telat langsung tekan-tekan tombol F12 ya. Prakteknya seperti ini ya, tekan-tekan seperti ini, nanti tak lama dia akan muncul tampilan boot menu, dimana boot menu itu untuk mengatur settingan boot, mau booting kemana kayak gitu ya. Berhubung installernya dari flash disk, nanti kita bootingnya ke flash disk ya. Nanti kan muncul seperti ini teman-teman. Nah, muncul seperti ini ya. Nanti teman-teman gerakinnya pakai keyboard ya, arahkannya pakai keyboard. Keyboard ini arah atas, bawah, kiri, kanan ya, atau misalkan pilihnya tekan enter seperti ini. Nah, ketika sudah dipilih USB, nanti dia akan bootingnya ke USB flash disk ya. Nah, untuk info tutorial ini, yaitu tutorial cara install ulang Windows 10 dengan menghapus semua data yang ada di harddisk ya. Jadi usahakan data yang di harddisk itu sudah di backup terlebih dahulu, atau misalkan datanya nggak ada yang penting mah ya, nggak perlu di backup. Nah, makanya ini kita akan menghapus datanya semuanya, partisi semuanya ya. Nanti tak lama dia akan muncul tampilan seperti biasa, tampilan menu install ya. Nah, tampilan biru ini. Jadi di tampilan ini teman-teman langsung pilih next saja ya, pilih selanjutnya, lanjut. Nah, tinggal klik install now ya. Nanti tak lama dia akan muncul tampilan layar kotak putih, dimana kita disuruh memasukkan produk key ya, serial number. Di sini teman-teman kalau tidak punya serial number, silahkan klik I don't have a product key ya. Nah, lalu di sini bebas teman-teman mau pilih versi apa, langsung next saja. Nah, tak lama kita setujui ya, setujui, silakan checklist I accept. Nah, silakan next lagi dan pilih custom yang bawah ya. Lalu ini kan banyak partisi nih, data semuanya ada di sini, partisi C, D, E gitu ya. Ini kita hapus semuanya karena emang datanya tidak ada yang diperlukan lagi ya. Sebagian sih udah di backup gitu, di backup ke harddisk lain. Jadi ini kita hapus semuanya agar datanya bersih, semuanya jadi bersih. Ketika sudah ada partisi 1, silakan klik new dan F3 ya, seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal next saja. Nah, proses install sedang berlangsung. Jadi di sini
Teman-teman tinggal tunggu saja ya sampai 100%. Diusahakan jangan sampai kehabisan baterai ya, makanya tadi kan disarankan untuk sambil charger laptopnya ya, karena kalau misalkan di proses ini nih misalkan habis baterai, gagal. Harus diulang dari awal ya. Kalau gagal dia tidak bisa masuk Windows teman-teman. Nah oke teman-teman, ini videonya saya percepat aja ya, karena emang nunggunya lama gitu, biar durasinya tidak terlalu panjang juga ya. Saya percepat videonya. Dan oke, ini anggap aja sudah 100% ya. Nanti dia akan meminta restart, ditunggu saja teman-teman. Tunggu saja ya. Nah di proses ini hati-hati, kalau misalkan balik lagi ke menu install jangan diinstal lagi ya, tapi harus cabut si flashdisknya. Ingat ya, kalau balik lagi ke menu install itu si flashdisknya harus dicabut. Tetapi biasanya sih untuk laptop Dell itu tidak balik lagi ke menu install ya, tapi dia nanti langsung booting ke harddisk. Ditunggu saja teman-teman di proses ini ya. Nah, ini proses ini agak lama teman-teman. Jadi dia sedang mengkonfigurasi sistem ya, sistem baru. Artinya bersih semuanya, mau virus, mau yang error, mau yang dengki, yang iri, yang susah ya, hilang semuanya. Pokoknya hilang ya, bersih lagi, murni lagi, belum ada data ataupun belum ada aplikasi. Nah ini ditunggu saja teman-teman. Nah ini posisi gerah banget teman-teman ya, di sini lagi halodo. Lagi musim panas ya, aduh hareudang pisan euy, sigana ngopi hidung mah ngeunah ieu teh. Nah disinilah teman-teman ya yang lama, emang harus benar-benar sabar ya. Nah terus apalagi nanti ada di keterangan starting service ya, seperti ini juga agak lama, saya percepat videonya ya. Terus ada juga nanti ada keterangan getting ready. Nah itu keterangan getting ready itu lama banget teman-teman ya, ada yang setengah jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam ya, tergantung kecepatan laptopnya juga. Berhubung ini mah laptopnya masih pakai harddisk jadi lama ya, harddisknya juga kurang sehat, ini jadi lama gitu. Tetapi untuk laptop yang sudah pakai SSD misalkan ya nggak lama teman-teman, paling beberapa menit, misalkan 6 menit gitu beres kalau pakai SSD mah. Ini getting device ready nya lumayan lama, saya percepat ya. Terus setelah ini, setelah 100% ada getting ready lagi, lama lagi ya. Nah di sininya yang lama teman-teman, makanya saya potong aja videonya. Anggap aja getting ready nya sudah selesai ya. Nanti si laptopnya akan restart seperti ini, layarnya gelap ya. Nah layarnya gelap seperti ini nggak apa-apa, ditunggu aja ya, nanti dia akan balik lagi ke layar biru teman-teman, seperti ini. Just a moment ya, ditunggu aja. Nah nanti akan muncul tampilan disuruh connect internet ya sepertinya. Kalau ini langsung next aja ya, langsung next aja, lalu disuruh connect internet nih. Kalau misalkan nanti disuruh connect internet, ini di next lagi, jangan dulu connect internet ya teman-teman, soalnya bakal ribet kalau misalkan sambil connect internet harus masukin akun segala endah pokoknya ya. Makanya kita klik I don't have internet kayak gitu, seperti ini, klik I don't have internet, lalu klik lagi yang di sini continue limit access ya. Nah untuk nama bebas ya, Ontohod Koromod ya, bebas. Untuk password juga nanti saja lah ya, langsung next aja atau enter. Nah silakan ditunggu lagi. Terus di sini selanjutnya aja langsung ya, next, accept. Nah di sini pilih not now.
Nah, ditunggu lagi. Kok banyak nunggunya mas? Iya emang ya, kalau install itu seperti ini, banyak nunggunya, nanti layarnya gelap lagi ya, seperti ini. Hai katanya, we're getting everything ready for you. Mas Inggrisnya jelek. Iya. Nggak bisa Inggris saya teman-teman ya, orang Sunda kebanyakan makan hui boled. Jadi kayak gini, bahasa Inggrisnya balelol. This might take several minutes. Bahasa Inggrisnya ini sebentar lagi selesai teman-teman ya. Jadi ketika ini sudah selesai, sudah masuk desktop, apa yang harus dilakukan lagi? Yang harus dilakukan yaitu teman-teman install driver. Untuk apa sih mas driver? Jadi untuk memfungsikan antara hardware dan software, mensinkron lah ya. Jadi fungsi hardware kayak keyboard, layar gitu. Kayak layar kan tanpa driver dia tidak bisa redup, tidak bisa terang, atau suara kecil, atau mic kecil gitu, atau WiFi penangkapannya rendah, itu bisa dikarenakan driver belum terinstall. Kayak gitu ya, makanya driver penting juga teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, setelah install driver, teman-teman bisa cara setting Windows 10 setelah install ulang gitu. Cek aja ya di playlist channel ya, ada bagian info dan saran. Di situ ada cara setting Windows 10 setelah install ulang, cara download driver setelah install ulang ya, ada di playlist channel. Kalau driver di bagian playlist tentang driver, atau misalkan cara install Microsoft Office ada ya, sudah saya siapkan ya, saya sudah siapkan di playlist channel, mampir saja ya. Itu pun kalau yang mau mampir, kalau yang enggak ya enggak apa-apa ya. Nah, nanti layarnya gelap seperti ini teman-teman, almost dear. Nah, nanti nanti akan masuk desktop seperti ini ya, nampak bersih sekali ya, jadi belum ada aplikasi. Seperti inilah tampilan laptop yang baru diinstal teman-teman. Silahkan dicoba ya. Mungkin tutorialnya cukup sampai di sini ya, karena sudah selesai. Jadi untuk flashdisknya boleh dicabut ya, karena sudah selesai. Oh ya, ada yang lupa belum tersampaikan untuk teman-teman yang belum ngopi dulu. Ngopi, aduh panas-panas kieu mah ngeunahna ngopi hideung balear. Oke lah teman-teman ya, semoga selalu sehat dimanapun berada ya. Terima kasih sudah hadir ya, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa yang suka tinggal like, yang mau subscribe silahkan subscribe ya, atau kalau misalkan nggak mau juga nggak apa-apa ya. Sudah hadir pun sudah terima kasih. Oke lah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.